Penghapusan nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam buku sejarah Indonesia ini menurut saya benar-benar bukan sebuah keteledoran, bukan sebuah kealpaan, bukan. Tapi saya berani menduga secara sangat kuat bahwa ini adalah bagian dari upaya menghapuskan peran sejarah para ulama yang kebetulan di sini disebut Hadratus Syekh, yang kebetulan di Protas NU hanya pendiri NU saja. Bukan tidak mustahil nama-nama tokoh-tokoh Islam lain juga tidak muncul dalam buku ini. Saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang cukup memprihatinkan dari perkembangan tata kelola Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebuah negara yang sangat besar yang membentang dari timur ke barat, ya kan? Dari Papua sampai ke Aceh, Sabang sampai Merauke. Aduh. Satu hal lain yang tidak kalah mengerikannya adalah berkembangnya suasana, ada semacam hidupnya atau dihidupkannya lagi barangkali ideologi kiri, lebih tepat lagi komunisme. Ini ada protes dari kalangan NU, ya, baru kemarin pendiri NU hilang. Tokoh-tokoh komunis muncul di Kamus Sejarah RI Kemendikbud. Ini Kemendikbud ini luar biasa. Ini ya, nanti insya Allah ada screenshotnya. Saya bacakan saja. Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 tengah menjadi sorotan publik lantaran tak memuat profil pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sejumlah tokoh komunis muncul dalam kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Dari penelusuran suara.com, Senin 19 April 2021, beberapa nama tokoh komunis diulas dalam kamus setebal 339 halaman itu. Profil Henk Sneflit dapat ditemukan dalam kamus di halaman 87. Sneflit adalah pendiri Indisi Sosial Demokratis Vereniging ISDV, organisasi beraliran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia. Muncul nama ini. Selain itu ada profil Darsono atau Raden Darsono Noto Sudirjo yang ditemukan pada halaman 51. Ia adalah tokoh Serikat Islam atau SI yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI pada 1920 sampai 1925. Saya dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi sampai hari ini saya baru dengar nih ada tokoh bernama Darsono Noto Sudirjo. Baru dengar nih. Ada nama Darsono ya, mungkin saya dulu waktu pelajaran sejarah banyak bolos atau tidur di kelas ya, tapi baru denger nih kalau Semaun, Nyoto, Aidit, siapa lagi, Komaruzaman, walaupun sempat kontroversial eksistensinya, itu banyak disebut-sebut gitu loh. Tapi kalau Darsono, Noto Sudirjo, aduh saya kira hanya orang-orang yang punya perhatian ya, mungkin karena profesinya, mungkin karena minatnya, ketertarikannya dengan sejarah atau apa, yang kenal nama ini. Dan yang luar biasa di kamus ini, kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan Pendidikan ini ternyata justru muncul ya. Lalu ada pula profil Semaun. Oke, Semaun saya masih dengar dan saya kira lumayan juga orang kenal dengan Semaun ya. Ditemukan di halaman 262. Semaun menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia yang semula bernama ISDV yang didirikan oleh si Henk tadi ya. Ia juga dikenal sebagai aktivis komunis dan pimpinan aksi PKI 1926. Selanjutnya ada profil Dipa Nusantara Aidit. Kita lebih kenal dengan sebutan DN Aidit.
yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia. Profil DN Aidit ditemukan pada Kamus Sejarah Indonesia halaman 58. DN Aidit membawa PKI sebagai partai terbesar keempat di Indonesia pada pemilu 1955 dan partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan Cina. Jadi kita mau menyebutnya apa? Kurang tokoh gitu sehingga dimasukkan tokoh-tokoh komunis ini, bahkan sampai Sudirjo tadi, yang kita Sudarsono tadi, Darsono yang kita tidak kenal tadi, masuk dalam sejarah, buku sejarah Indonesia, Kamus Sejarah Indonesia. Atau karena apa? Atau tanpa bermaksud suuzon, bernegatif thinking, ini memang ada bagian dari desain, grand design, bahkan suatu strategi besar, desain besar yang merupakan bagian dari rangkaian menghidupkan ideologi komunis di Indonesia. Edi, lu parno lo, komunis itu udah dikubur di mana-mana. Di Rusia sendiri sudah nggak populer dan sebagainya. Oke, Anda boleh saja ngomong begitu, tapi fakta-fakta terencana, terstruktur secara sistematis ada dalam sejarah komunisme yang coba dihidupkan paling sedikit dalam masa 6 tahun terakhir ini. Diprotes NU, Nahdlatul Ulama memprotes Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim karena pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendadak hilang, bayangkan, dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 Kemendikbud. Mbah Hasyim, para Nahdien menyebutnya sebagai Mbah Hasyim, Hadratus Syekh Mbah Hasyim. Ini tokoh yang sungguh-sungguh tidak bisa diabaikan dalam sejarah pergerakan dan perjuangan Indonesia. Sungguh-sungguh sangat tidak bisa diabaikan. Makanya menghilangkan nama Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah ini menurut saya bukan suatu kecelakaan. Bukan suatu ketidaksengajaan. Oke, saya baca lagi. Ketua Umum NU Circle R. Gatot Priyotomo memprotes keras dan meminta Nadiem bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah ini. Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus ini memuat foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada entry nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya, kata Gatot dalam keterangannya Senin 19 April. Lanjut. Kami meminta kamus ini direvisi dan ditarik dari peredaran ucap pria yang akrab disebut Guspu itu menegaskan. Pada sampul jilid 1 terpampang foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namun secara alfabetis pendiri Nahdlatul Ulama itu justru tidak ditulis namanya dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti saya katakan tadi, saudara, penghapusan nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam buku sejarah Indonesia ini menurut saya benar-benar bukan sebuah keteledoran, bukan sebuah kealpaan, bukan. Tapi saya berani menduga secara sangat kuat bahwa ini adalah bagian dari upaya menghapuskan peran sejarah para ulama yang kebetulan di sini disebut Hadratus Syekh, yang kebetulan diprotes NU hanya pendiri NU saja. Bukan tidak mustahil nama-nama tokoh-tokoh Islam lain juga tidak muncul dalam buku ini. Saya belum dapat bukunya. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah masih ada? Saya nggak tahu dalam buku ini. Apakah Hos Cokro Aminoto itu masih ada? Hos Cokro Aminoto ini pendiri SI, Serikat Islam. Cokro Aminoto tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan perjuangan Indonesia. Nah, saudara, ini menjadi salah satu bukti bahwa memang ada upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis dalam upaya menghilangkan jejak agama para tokoh agama, ya, dalam hal ini terutama khususnya Islam dalam rekam jejak perjuangan Republik Indonesia, pergerakan dan keperjuangan. Ini ada judul lagi, Jokowi hapus pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia, dari CNN, ya. Oke. Saya bacakan saja. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan baru yang tak lagi mencantumkan Pancasila
dan bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan. Tidak lagi mencantumkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diteken Jokowi pada 30 Maret yang lalu. Seperti dikutip salinan PP tersebut Jumat 16 April. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan normal, dan jalur pendidikan informal. Bunyi PP tersebut. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan untuk menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Pancasila loh bos. Anda boleh tidak sepakat, monggo silakan. Tapi bahwa faktanya Pancasila sesuatu yang dianggap sakral oleh bangsa ini, ya kan? Dianggap sebagai pedoman hidup. Bahkan oleh penguasa dijadikan sebagai alat untuk memukul para oposan. Disebut anti Pancasila, ya kan? Ekstrim, intoleran gitu. Mau merongrong ideologi Pancasila dan seterusnya dan sebagainya. Setahun 2 tahun yang lalu, waduh, kampanye saya Pancasila, NKRI harga mati semua dengan ada meme gitu kan, kayak poster sebelah saya Pancasila, NKRI harga mati, sebelahnya foto masing-masing siapa gitu ya, Bejo, Kulino, siapa lagi, Joko, siapa lagi, Muldok dan sebagainya, semua pakai begitu ya, saya Pancasila, NKRI harga mati. Itu Pancasila itu dahsyat, dan itu sekali lagi digunakan oleh penguasa negeri ini untuk memukul lawan-lawan politiknya, terutama dari kalangan Islam. Anti Pancasila, mau mengganti dasar negara Pancasila dan lain-lainnya. Sementara itu hanya tuduhan-tuduhan, asumsi-asumsi atau opini yang sengaja dibangun. Pada sisi yang lain, pada ada partai yang jelas-jelas mencantumkan mengganti Pancasila dengan Ekasila dan Trisila dalam visi misi partainya, sampai sekarang masih hidup dengan gagah perkasa dan sekarang jadi ruling party, partai yang berkuasa, yaitu PDIP, ya kan? Jadi mau bantah bagaimana lagi ya? Saya tidak mengatakan ini berdasarkan asumsi ini ini, tapi aduh memang mengerikan sekali. Ini ada lagi berita-berita lain, misalnya ini, ada kecemasan bahwa komunisme memang sedang dibangkitkannya. Ini misalnya dari kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami surati Jokowi bicara soal neo-komunisme dan PKI gaya baru. Nah, kan? Saya bacain aja, singkat aja. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut kami menuntut Jokowi agar bertindak serius terhadap gejala kebangkitan neokomunisme dan PKI gaya baru. Kami khawatir dengan kebangkitan yang salah satunya ditunjukkan dengan keberadaan anak cucu kaum komunis dalam lingkaran legislatif maupun eksekutif. Ini bukan omong kosong. Wawancara Ripka Ciptaning pada sebuah televisi swasta beberapa tahun yang lalu mengatakan sudah ada 20 juta kader PKI di Indonesia. Dan dia sendiri menulis buku Saya Bangga Jadi Anak PKI. Buku kedua Anak PKI Menuju Parlemen. Dahsyat itu. Itu pengakuan yang jelas-jelas gitu loh. Ketika Presiden Jokowi merasa marah tentang isu PKI, dia mengatakan tunjukkan kepada saya di mana PKI-nya akan saya gebuk. Tunjukkan kepada saya. Lah PKI-nya satu partai kok Mas Jokowi gitu kan. Malah ada foto yang senam komando sama-sama dia dengan Ripka Ciptaning. Dan jelas-jelas itu bukan tuduhan, bukan fitnah, tapi klaim langsung dari mulut yang bersangkutan Ripka Ciptaning. Kemudian belum lama ada wawancara tokoh PDIP juga, kalau Bupati Bogor Bima Arya, berarti Arya Bima ya, Arya Bima itu PDIP dia mengatakan di wawancara itu di sebuah acara talk show bahwa
PDIP memang menampung kader-kader PKI. Gila kan? Dia mengakui itu. Jadi kekhawatiran kami di sini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, memang terbukti kami khawatir dengan kebangkitan yang salah satunya ditunjukkan dengan keberadaan anak cucu kaum komunis dalam lingkaran legislatif maupun eksekutif. Kami menilai para anak cucu itu bahkan memutarbalikkan sejarah dengan menyatakan PKI adalah korban. Dan kalangan non-PKI khususnya umat Islam sebagai pelaku pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI. Ini nyata, saudara. Nyata sekali. Jadi, apakah Indonesia akan bergerak menjadi negara komunis? Ya, jangan tanya saya. Cuman, ketika Kepala BPIP menyebut ini, nah ini masih sempat geger ya. Kepala BPIP sebut agama jadi musuh terbesar Pancasila. Waduh, seru nggak? Seru banget ya. Nih, kalimatnya gini nih. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat. Seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah sejak era 90-an. Tapi memasuki era reformasi, asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila. Seperti Islam. Nah, disebut Islam. Secara khusus nih. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena. Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif, kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Profesor Yudian Wahyudi. Kepada detik.com ya. Bayangkan, saya minoritas ingin melawan Pancasila dan mengklaim diri sebagai minoritas. Si minoritas maksudnya. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan, Bapak Yudian. Jadi kalau mau jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan. Agama, bos. Dan si Yudi ini mantan rektor UIN ya. Kalau nggak salah UIN ya, Universitas Islam Negeri ya. Aduh. Kemudian ada lagi. Makanya saya hanya mengumpulkan saja potongan-potongan berita yang menunjukkan bahwa bagaimana komunisme tumbuh subur. Ada pembiaran bahkan ditumbuh suburkan oleh penguasa. Paling sedikit ada RUU HIP, masih ingat? Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dianggap berikan kelonggaran paham komunis. Rancangan Undang-Undang RUU HIP hingga kini masih menjadi salah satu RUU yang mendapat sorotan banyak pihak. RUU tersebut mendapat sorotan lantaran dinilai sebagai salah satu RUU kontroversial yang akan memberikan kelonggaran terhadap penyebaran paham komunisme. Jadi seperti saya sebut tadi, HIP ini ada pasal-pasal di situ yang menyebutkan tentang Trisila, tentang Ekasila. Jadi bagaimana mungkin Pancasila disebut oleh Ketua BPIP tadi sebagai satu-satunya asas gitu loh. Tapi pemerintah sendiri menyusun RUU HIP dan waktu itu terjadi aksi lumayan besar. Qadarullah saya ditunjuk sebagai korlapnya waktu itu dan terjadi insiden pembakaran bendera PKI dan bendera PDIP. Saya dipanggil Bareskrim, sempat 2 hari diperiksa, dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam 2 hari itu. Ditanya antara oleh penyidik, Anda sebagai korlap, kenapa Anda tidak mencegah? Kenapa Anda tidak mencegah ketika bendera PDIP dibakar? Saya bilang, gila apa gitu. Kenapa gila? Ya gila apa ketika masa begitu antusias, penuh dengan histeria, bakar bendera PKI, lalu saya dari atas mobil komando saya harus bilang itu yang PDIP jangan dibakar. Gila apa? Saya nggak dilempari orang, nggak ditarik ke bawah, mungkin udah bagus gitu loh. Jadi akhirnya memang pada pemeriksaan 2 hari itu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai jam 11 malam itu memang diarahkan sebagai korlap tentang pembakaran bendera PDIP itu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah masalahnya tidak ditingkatkan lagi sehingga cukup dipanggil 2 kali. Tapi saudara sekalian yang saya mau katakan adalah bahwa ini memang ada tahapan-tahapan.
masuknya TKA Cina barangkali itu tidak bisa dikaitkan semata-mata soal ekonomi. Tidak, walaupun Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa TKA Cina kita masukkan karena mereka punya skill khusus yang rakyat kita Indonesia tidak mempunyai atau belum bisa. Ini perkataan, sorry banget ya opungnya, terlalu meremehkan dan merendahkan sumber daya manusia Indonesia. Saya punya data-datanya, saya punya angka-angkanya bagaimana yang mereka masukkan bukan orang-orang yang memiliki skill khusus seperti disebut Opung Luhut itu. Ada tukang batu, ada operator diesel, ada supir truk, ada semua tukang-tukang kelas kasar semua yang mendapat gaji jauh di atas gaji tukang-tukang Indonesia. Nanti insya Allah kapan-kapan saya tampilkan. Ini terjadi di Konawe, di mana lagi itu di Sulawesi, di atas itu Konawe. Satu lagi apa sih yang banyak berdiri industri smelter nikel ya, luar biasa. Jadi saudara, mau dibantah kayak apa juga ya, apalagi ketika undang-undang RUU HIP diprotes, kemudian katanya waktu itu diterima tokoh-tokoh kita ada 14 atau 10 orang diterima perwakilan DPR, wakil-wakil pimpinan DPR, dan mereka mengatakan akan mencabut RUU HIP seperti tuntutan dari masa aksi anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI waktu itu ya, saya korlapnya, tapi saya nggak ikut masuk. Itu ternyata dalam pembahasan prolegnas yang terbaru tahun 2021, Undang-Undang HIP tetap ada. Artinya tetap akan dibahas. Tahun 26 ada tadi, tahun 48 di Madiun, tahun 65 yang dahsyat luar biasa, 7 jenderal dan banyak kiai, terutama kiai-kiai NU, memang kiai-kiai NU, santri-santri NU di desa-desa, di daerah-daerah banyak dibantai. Peristiwa Kanigoror 65, tahun 65 itu luar biasa. Senior-senior saya waktu itu di PII ya, pelajar Islam Indonesia sedang melakukan leadership mental training kalau nggak salah, diserbu, kemudian Qurannya dikeluarkan, dirobek-robek, dan perempuan-perempuan pesertanya dilecehkan, dan seterusnya sebagainya. Ada juga bagaimana Gerwani meracuni anak-anak pemuda Ansor ya. Mereka diundang pengajian, lalu setelah pengajian atau saat pengajian dikasih makan nasi bungkus, ternyata diracun. Berapa? 70 berapa meninggal kalau nggak salah. Jadi emang umat Islam terutama NU tidak bisa tidak menjadi korban paling banyak dari kekejaman PKI. Dan itu sekarang akan ditumbuhkan lagi, dibangkitkan lagi dengan satu sistem yang sistematis dalam strategi yang berkaitan ya, apa sih namanya, sistematis, terstruktur, dan masif lah gitu. Sekarang lagi musim STM tuh, sistematif, terstruktur, dan masif. Apakah kita akan membiarkan ini terjadi? Sungguh sayang kalau Anda semua membiarkan terjadi. Bukan untuk kita, mungkin kita sebentar lagi akan pulang dipanggil menghadap Allah SWT, tapi anak cucu kita ke depan. Selamatkan bangsa ini dari PKI dan komunisme. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.